Halo Sobat Jazz, sebelum masuk ke video kali ini, ayo kirimkan cerita mistis dari kalian secara singkat ke DM IG kami @jeritandalamkesunyian. Baik itu secara mistis pribadi kalian atau yang pernah kalian dengar dari orang lain. Dan nanti akan kami bawakan cerita dari kalian di video kami. Dan untuk kalian para player eFootball 22 Mobile, gue akan giveaway akun eFootball yang super keren banget nih. Untuk syarat giveaway ini, lebih jelasnya bisa kalian cek di deskripsi di bawah. Tapi gue akan bacakan sedikit untuk syarat ikutan giveaway-nya. Yang pertama, wajib kirimkan cerita mistis dari kalian ke DM IG kami @jeritandalamkesunyian. Baik itu cerita mistis pribadi kalian atau yang pernah kalian dengar dari orang lain. Tapi harus beda ya. Jangan sama dengan cerita kemarin ya. Yang kedua, tonton video ini dari awal sampai habis. Karena yang tidak nonton sampai habis akan ketahuan di analitik YouTube ya. Dan pemenang akan diacak ulang. Yang ketiga, kalian komentar di bawah, tuliskan cerita mistis dari kalian, baik yang pribadi maupun yang pernah kalian dengar. Tapi harus beda, jangan sama dengan video yang kemarin ya. Jangan lupa tulis juga IG kalian di komentar tersebut, harus digabung ya. Yang keempat, wajib subscribe dan nyalakan lonceng. Yang tidak subscribe akan ketahuan dan jika menang dibatalkan. Yang kelima, wajib like video ini. 6. Follow Instagram kami @jeritandalamkesunyian. Yang tidak follow akan diacak ulang pemenangnya. 7. Share video ini sekali saja ke Instagram kalian. Screenshot dan kirimkan buktinya ke DM Instagram kami, Jeritan Dalam Kesunyian. Untuk perendoman pemenang giveaway sebelumnya ada di akhir video ya. Jangan lupa nonton video ini dari awal sampai habis. Halo sobat pecinta cerita misteri, kembali lagi di Jazz Channel, Cerita Dalam Kesunyian. Kali ini kita akan membahas cerita yang kalian kirim di komentar, yang sudah kita rangkum ya beberapa. Dan buat kalian yang punya cerita mistis, boleh kirim di email atau Instagram kami di bawah sini, atau boleh kirim lagi di komentar lagi ya. Langsung saja cerita dari komentar yang pertama. Ya, untuk yang pertama ada dari Fernando Dodo Remy. Jadi dia menceritakan gini, cerita saya pada saat saya SMP kelas 1, pada saat itu bulan puasa dan terjadi pada saat sholat tarawih. Jadi saya tarawihnya di salah satu rumah warga yang rumahnya luas, bukan di musola. Namanya masih kecil, pasti pada saat bulan puasa suka bermain petasan tanpa ikut sholat tarawih. Nah, pada saat asik bermain petasan di pekarangan kosong dekat rumah itu, ternyata ada sosok putih perempuan di balik pohon. Sontak saya dan teman-teman berlari berhamburan dan sosok itu tertawa dengan suara khas kuntilanak. Itulah pengalaman mengerikan di hidup saya. Fernando. Berarti kejadiannya pas bulan Ramadan. Iya. Kan karena tarawih ya. Iya, kan katanya kalau bulan Ramadan kan biasanya Padahal setan biasanya dikunci ya. Iya. Tapi ini ada. Mungkin dia ketinggalan. Iya. Terus Langsung yang cerita kedua nih dari Arjunawih. Singkat cerita, kurang lebih jam 7:30 malam, saya berangkat dari rumah menuju tongkrongan dan sampai di sana tidak ada siapa-siapa. Gerimis sepi dan sangat hening karena di kampung saya setelah sholat isya pun sudah sangat sepi. Lanjut cerita, saya duduk sambil main HP. Tiba-tiba dari arah kanan ada suara mobil truk besar. Posisi saya di pinggir jalan. Suaranya bergemuruh sangat keras. Ketika saya lihat, tidak ada mobil sama sekali. Berarti dia ngerasa kayak ada suara truk. Iya. Padahal nggak ada sama sekali. Suara truk kan mesinnya besar. Ini ya, besar ya. Dan lalu saya perhatikan kembali, ternyata itu angin besar terlihat dari daun dan ranting-ranting pohon yang bergoyang. Cukup ini ya, horor juga nih. Dari suara angin aja itu kayak suara truk ya. Anginnya itu nggak lazim banget. Dan lanjut ini ada debu di jalan pun sangat jelas terlihat menuju ke arah saya. Kemudian saya lari terus diikuti oleh angin besar tersebut. Kurang lebih 2 menit berlari. Tiba-tiba ada orang keluar dari rumah dan menegur saya. Ketika angin besar yang mengejar saya pun langsung berhenti gitu. Mungkin kurang menyeramkan, tapi itu kejadian nyata yang saya alami dari Arjunawih. Tapi ini cukup seram sih ya. Iya benar sih.
kita juga bakal melakukan hal yang sama ya masih Arjuna Iya, ini ya. pasti. Kalau dengar suara kayak gitu pasti lari kan Langsung kita. lari. Terus yang seremnya itu dikejar kayak dikejar. Iya, dia berasa benar-benar debunya itu kan ngejar-ngejar gitu. Tapi pasti ada yang negor berhenti. Itu berarti dikejar-kejar ya serem lah. Iya, benar. Walaupun nggak nampak sosoknya, cuman kan ya panik pasti. kayak gitu. Perasaan kita juga kayaknya dia menghampiri gitu ya. Iya. Iya, betul. Terus yang ketiga itu ada cerita ini berawal dari temennya nih yang dari Aceh merantau ke kotanya dia nih. Nah, membuka usaha itu membuka toko perabotan mandi. Nah, terus selang udah berapa lama itu tuh mereka ini menyewa satu ruko yang gak jauh dari toko lama teman saya jualan. Nah, di hari kedua pas toko udah tutup, malamnya saya disuruh nginep nemenin dia. Nah, di ruko barunya itu. Jadi rukonya baru disewa nih sama temannya. Nah, mereka nginep, terus pas kami tidur di lantai 2 terdengar suara yang ini lagi mandi. Terus padahal kami cuma berdua dan kami pun saling tatap-tatapan. Akhirnya muncul sesosok wanita melayang yang terdapat luka bacok di leher serta luka di perutnya. Nah, sosoknya mendekati kami katanya gitu. Terus mereka refleks langsung lari ke bawah dan keluar dari ruko tersebut. Gitu. Berarti dia kejadiannya melihat secara Berdua, langsung wanita iya. itu Iya. ya. Berdua lagi nggak Bacok. cuma satu orang ya, Iya, dua-duanya berarti langsung ya. dia kayaknya salah nyewa ruko ya. Hmm. Ini kan baru dia sewa. Di hari kedua langsung ada penampakan kayak gitu, serem banget. Mungkin pas nyewa nggak didoain dulu kali dia. Iya, bisa jadi. Didoain nggak? Tanya-tanya dulu, ibaratnya story. Ini iya tanya ini berapa lama kosongnya ruko Iya. ini, kenapa Atau kosong gimana, gitu iya, kan atau- sih. Jadi lihat kanan kirinya ruko sama-sama kosong atau gimana gitu. Iya, harus gitulah banyak tanya gitu. Nah, cerita selanjutnya Ya, untuk yang ketiga ini Keempat. keempat ya. Keempat ini ada dari semoga berkah. Amin. Dan semoga berkah. Semoga Amin. berkah. Jadi, saya masih ingat ketika saya masih kecil, Bang, kelas 4 SD. Oh, kelas 4 nih. Saya ingat betul ada pocong yang nengok melalui jendela kamar saya. Karena pada saat itu jendelanya terbuka lebar dikarenakan cuaca sangat panas. Oh, jadi biar adem ya. Dan saya berteriak hingga nenek saya datang. Namun pada saat itu si pocong belum pergi, Bang. Baru pada saat kakek saya juga datang, dia baru pergi. Ini pengalaman saya, tidak akan saya lupakan, Bang. Wow. berarti neneknya pun juga ngelihat ya. Iya. Kalau dari ceritanya sih harusnya neneknya juga ngeliat ya. Wow sih. Serem banget sih kalau tiba-tiba pocong muncul dari jendela ya. Iya. Dari mana? Jendela ya. Kebetulan kita juga deket jendela ya. Iya, syutingnya ini. dan dibuka lagi jendelanya Dibuka lagi. sama. Yaudah. Semoga nggak sama kayak cerita itu ya. Iya. Aman sih. Oke, ini lanjut cerita yang kelima ya dari anak kos. Cerita dari temannya saya nih, yang kerjanya jadi satpam di kantor pertanian. Kan di kantor itu ada mesin absen yang pakai sidik jari ya. Pas ada satu malam, temannya saya saat jaga malam dia itu jaga dari maghrib sampai jam 10 atau jam 11 malam. Selesai jaga sampai jam 11. Dia tidur di ruangan kantor dan tiba-tiba dia mendengar suara mesin absen itu berbunyi, silakan coba lagi. Wah. Ada yang absen. Ada yang mau kerja berarti. Merinding juga. Ya, mungkin error ya, kalau positifnya error, tapi kalau itu ya itu gangguan mungkin ya Iya. dari makhluk-makhluk. Dan beberapa kali dia tersadar pas saat itu dia berpikir kalau dia bangun kesiangan. Udah ada karyawan yang datang dan pas dia cek jamnya itu masih pukul 2 malam. Wow. Oh. Jadi bunyi silakan bunyi. Silakan. Ini. Jadi bunyinya itu pas pukul 2 malam ternyata. Mungkin itu shift terakhir kali. Tapi yang bukan orang. Bukan orang. Dan saat itu juga dia keluar kantor ketakutan. Iya. Bener, apalagi dia tadi bilang kan silakan di pas absen itu berbunyi Silakan coba silakan lagi. coba lagi dan beberapa kali, gak cuma sekali doang bunyinya.
Ini Wow. langsung lari ketakutan. Iya. Saya aja yang baca juga ketakutan nih. Agak iseng ya. Iseng. Iya berarti dia kan ketiduran terus udah denger ada yang absen dikira udah ada orang. Udah, iya, Dikira dia udah udah pagi kesiangan, ternyata iya. masih jam 2 ya kan. Seru, Oke, seru. lanjut aja yang ke-6 Iya, nih ceritanya. itu ada dari ini nih dari Daka Kadil, Instagramnya Kadil ini _king12. Itu dia cerita sendiri katanya. Walaupun pendek katanya kejadian ini di tahun 2002 saat saya masih berumur 7 tahun. Nah, saat itu dia lagi tidur tiba-tiba kebangun dan dia melihat emaknya itu lagi sholat. Tapi padahal emaknya itu lagi pulang kampung. Malah tiba-tiba kayak bentuk ya emaknya tapi lagi sholat gitu. Dan dia langsung tuh langsung bangun dan lari ke kakaknya dia. Gitu. Padahal ibunya lagi pulang kampung. Iya. Kayaknya ini ya. Menyerupai. Apa bukan? Setannya itu dia lupa kalau emaknya lagi pulang kampung. Kan kadang kalau yang kayak gitu kan penampakan misalnya Maela di kamar mandi terus dia nampakin di dalam situ gitu. Nah mungkin dia setannya itu lupa survei. Jadi ya Lupa otomatis survei. langsung sadar ya kan. Iya, Kalau tapi itu bukan emaknya. alhamdulillah ini emaknya lagi sholat ya. Coba kalau emaknya lagi. Mungkin itu emaknya penjaga rumah yang baik ya. Iya. Untuk menjaga rumah kalian. Oh Iya betul. Kita positifnya begitu Positifnya ya. begitu. Jadi jangan takut ya. Daka. Daka. Ah. Ya lanjut cerita yang ke-7 ya. Oke, yang ke-7 ini ada dari Dawor 1976. Saya punya cerita lagi, jadi teman saya punya cerita lagi. Jadi teman saya malam-malam tahun baru mungkin. Tahun baru. Malam-malam baru pulang dari rumah temannya pas di jalan. Dia kehabisan bensin. Nah, dia melihat ada tukang bensin di pinggir jalan. Setibanya di sana, dia langsung nanya, "Berapa Bang Pertalite?" gitu. Tukang bensin menjawab, 10.000 Bang. Jawabnya dengan dingin. Lantas pikiran dia langsung berkata, "Kok aneh sekali." Bibir si tukang bensin pucat. Nanya lagi, "Bang, kenapa Bang?" "Sakit Bang," gitu. Si tukang bensin tidak menjawab, hanya diam sambil mengisi bensin ke motornya secara perlahan. Feeling dia udah mulai gak enak, malahan ini juga udah malam kan. Dia pun ingin langsung bergegas pulang ke rumahnya. "Ini Bang uangnya," gitu. Si tukang bensin mengambilnya dengan perlahan, mukanya pucat gitu. Dia pun berpikir lagi, sumpah ini orang kenapa dari tadi kayak orang sakit gitu. Mukanya lemes banget, pucat banget. Dia pun langsung tancap gas gitu. Pas dia mau maju beberapa meter, dia melihat ke arah kaca spion, lantas dia pun kaget apa yang telah dilihatnya. Ternyata si tukang bensin itu tidak ada kepalanya. Terus yang air yang bensin itu mungkin bukan air bensin. Nah, terus dia harus cek lagi. Harusnya dicek lagi ya itu air apa. Iya. Berarti Saya dia kan suka berubah kan. yang biasanya kita beli Pakai uang jadi daun. tiba-tiba jadi Ah, daun. jadi daun. Nah, ini Makanya bensin itu. Tapi sih syukur-syukur nih jadi dari 10.000 full bensin. Nah, iya. Baik banget itu. Baik. Oh, iya benar. Dan dia sontak dia melihat ke belakang dan benar saja apa yang telah dilihatnya. Jantung dia berdetak kencang, keringatnya terus mengalir, bulu kuduknya berdiri, mulutnya kaku, tidak bisa bergerak. Sontak dia pun langsung tancap gas sekencang-kencangnya. Iya. Serem banget sih. Berarti pas beli bensin itu mukanya pucat, berarti mukanya ada ya. Begitu lihat di spion ternyata kepalanya nggak ada sama sekali. Oke, lanjut cerita yang ke-8 Iya. terakhir. Ini sama nih dia cerita itu lihatnya dari spion juga. Nah, jadi cerita seram kali ini datang dari temannya dia yang habis main dari rumah teman juga itu pukul jam 12 malam. Nah, awalnya biasa aja, terus waktu jalan melewati sawah kanan kiri dia ngelap spionnya tuh. Nah, terus ternyata di belakangnya dari spion itu ada sosok kuntilanak terbang yang mengikuti dia gitu. Terus dia tuh langsung ngegas motor itu, cuman nggak bisa kencang-kencang, tetep pelan gitu. Ada sih kan yang bisa nahan gitu ya. Ah, iya. Nah, tapi selang 300 meter baru tuh dia bisa
ngerasa itu motornya udah kencang gitu, jadi kayak ditahan gitu. Iya, atau ditahan dia nebeng naik. Iya, atau dia sebenarnya bonceng gitu. Iya, Iya, dia tuh keboncengin itu. Wow. Nah itu dari kaca spion juga tuh. Dan juga kan banyak juga yang beredar ya di dunia maya gitu, yang kita ngeliat video-videonya ya, yang dia ada aja di belakangnya gitu ngikut gitu-gitu. Oh, ternyata Iya, yang belum lama di TikTok iya, kan ada viral tuh. walaupun kita belum tahu itu Kebenarannya, kebenarannya ya, cuman tapi aneh ternyata juga. ini teman kita sobatnya sendiri loh ternyata punya pengalaman seperti ini, berarti Iya. benar adanya ya. Iya, kayak di TikTok itu kan yang mereka mau ngerekam tuh di depan mobilnya itu di atasnya ada yang duduk tuh cewek gitu. Itu kan kalau kita jadi orang takut kan Iya, duduk di atas kayak gitu kan. Iya. Berarti kan ya pasti bener itu. Atau di dalamnya. Cuman yang paling serem tuh yang di atas itu sih. Iya. Gitu. Serem juga ya cerita-cerita dari kalian ini. Iya, seru-seru ya. Seru-seru. Macem-macem. Gitu. Makasih banyak ya buat sobat Jess yang sudah ngirimin. Sobat Jess yang ngirim ceritanya nih. Iya. Entah itu benar atau enggak, cuman sih ini kayak real banget sih ya. Betul. Dan emang kayak masuk akal sih gitu. Jadi buat ini ya, teman-teman yang mau ngirimin cerita lagi, Boleh kirim lewat email atau Instagram kami, atau boleh komentar lagi aja di YouTube kami ya. iya betul. Terus jangan lupa subscribe Iya. Di like, di komen. dan share. Dan nyalakan loncengnya. Oh, iya. Lonceng itu Iya. juga penting betul-betul biar kita kalau ngupload langsung tahu kan. Iya. Iya, Gitu. Oke, itu aja kisah cerita misteri kita hari ini ya. Terima kasih. Salam. Yes. Oke, sekarang kita langsung acak pemenang giveaway sebelumnya. Selamat kepada Taufik Channel dengan Instagram vilawan.01. Jangan lupa kalian ikuti giveaway terbaru di video ini ya. Terima kasih.